Baiklah, hari ini kita akan membahas dua materi, yaitu tentang trigonometri dan statistika. Oke, kita mulai ya. Yang pertama kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri. Jadi untuk trigonometri kita akan bahas dua, yaitu perbandingan trigonometri. Oke, langsung ke soalnya saja. Kita akan membahas soal dari UN 2018-2019. Oke, diketahui segitiga APC, siku-siku di A dan sin B sama dengan 3/7. Maka nilai tan C adalah, langsung ke pembahasan. Oke, diketahui sin B itu adalah 3/7 atau sama dengan AC per BC. Oke, kita gambarkan dulu segitiganya ya. Segitiga ABC, tadi siku-sikunya di C, di sini B, ini A. Oh, maaf, tadi siku-sikunya di A, C, dan B. Diketahui AC-nya adalah 3, BC-nya adalah 7. Maka nilai AB, berarti kita mencari nilai AB-nya dulu ya, yaitu kita memakai rumus Pythagoras. AB kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi AC kuadrat. BC-nya adalah 7, AC-nya adalah 3, maka 7 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan 49 dikurangi 9 sama dengan 40. Karena yang dicari adalah AB, maka di sini kita akar AB sama dengan akar 40. Kita sederhanakan jadinya 2 akar 10. Maka nilai tan C adalah, dilihat dari sudut pandangnya dari C ya. Nilai tan C berarti AB dibagi dengan AC sama dengan 2 akar 10 dibagi dengan 3 sama dengan 2/3 akar 10. Ini untuk soal yang pertama. Soal yang kedua tentang nilai fungsi trigonometri sudut istimewa. Oke, soalnya nilai dari cos 300 derajat ditambah sin 150 derajat dikurangi tan 135 derajat adalah, ini adalah soal UN tahun 2018-2019. Langsung ke pembahasan. Kalau sudut istimewa tuh jangan lupa ya diingat-ingat tabel sudut istimewa mulai dari sin, cos, dan tan. Untuk kuadrannya juga jangan lupa kuadran 1 itu yang diketahui adalah kuadran satunya, kuadran 2, 3, 4 tinggal menyesuaikan saja. Kayak di sini diketahui cos 300 itu terletak pada kuadran 4. Kalau kuadran 4 nilai cos adalah positif, kita menggunakan rumus cos 360 dikurangi alfa, maka di sini ketemu alfanya adalah 60. Jadi 300 itu adalah 360 kurangi 60. Maka di sini sama dengan cos 60. Cos alfa berarti alfanya 60 sama dengan cos 60 derajat sama dengan setengah. Berikutnya untuk sin 150 itu ada di kuadran 2. Di kuadran 2 nilai sin juga positif. Jangan lupa sama dengan sin 180 dikurangi berapa yang hasilnya 150, maka di sini alfanya ketemu 30. Maka sin 150 itu sama dengan sin 30 derajat sama dengan setengah. Berikutnya untuk tan 135 sama dengan 135 ada di kuadran 2. Maka di sini kita memakai rumus tan 135 sama dengan tan 180 dikurangi 45 sama dengan negatif tan 45 sama dengan negatif 1. Kenapa nilainya negatif? Karena tan di kuadran 2 itu hasilnya negatif. Nilainya negatif ya. Oke. Berikutnya kita masukkan ke dalam soal lagi. Cos 300 tadi ketemu setengah, sin 150 ketemu setengah, dan tan 135 ketemu negatif 1. Maka di sini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah
Setengah tambah setengah adalah 1, dan dikurangi negatif 1 sama saja dengan ditambah 1, maka 1 tambah 1 hasilnya adalah 2. Oke, dari sini sudah jelas ya? Insya Allah udah jelas semua. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang statistika. Nah, untuk statistika nanti kita akan membahas beberapa subbab ya, mulai dari diagram. Jadi kita bahas yang ada di soal-soal UN saja. Oke. Mulai dari diagram lingkaran. Oke, di sini diketahui soalnya diagram lingkaran berikut menunjukkan banyak warga dalam pemilihan kepala desa di 4 daerah. Jadi di sini diagramnya seperti ini, ditunjukkan seperti ini. Jika total 1080 warga mengikuti pemilihan itu, banyak warga yang memilih di daerah D adalah di sini. Perhatikan di sini, A itu membentuk sudut 90 derajat ya. Yang B 135 derajat, C-nya 15 derajat, dan D-nya belum diketahui. Maka di sini langsung ke pembahasan. Banyak warga seluruhnya adalah 1080. Dari diagram lingkaran diperoleh besar sudut dari D itu sama dengan total dari besar sudut dikurangi dengan jumlah dari masing-masing daerah. Jadi karena D yang diketahui, maka 360 dikurangi besar sudut A, B, dan C. Jadi di sini 360 derajat dikurangi 90 derajat ditambah 135 derajat ditambah 15 derajat. Ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 360 derajat dikurangi 240 derajat. Hasilnya sama dengan 120 derajat. Ini belum selesai ya, masih ada lagi. Oke, karena ini baru diperoleh besar sudutnya, maka kita cari berapa banyak warga yang memilih di daerah D. Berarti kita pakai rumus besar dari sudut daerah D dibagi dengan total sudutnya dikali dengan banyaknya warga seluruhnya. Berarti 120 derajat dibagi dengan 360 derajat dikali 1080 sama dengan, kita sederhanakan dulu ini, berarti 1/3. Jadi 1/3 dikali 1080 sama dengan 360. Maka di sini banyak warga yang memilih di daerah D sebanyak 360 orang. Oke, cukup mudah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya tentang distribusi fungsi relatif. Oke. Kalau diketahui soal seperti ini soal UN tahun 17-18 ya. Data nilai ujian matematika di suatu kelas disajikan pada tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Banyak siswa yang memperoleh nilai 40 sampai 59 adalah ini hanya diketahui berat badannya yang kurang dari ya, kurang dari semua. Terus frekuensi sama frekuensi kumulatifnya. Maka yang harus kita lakukan adalah, biasanya kita buat tabel dulu, tapi ini nggak perlu ya. Perhatikan tadi di tabel kelas interval 40 sampai 59 itu memiliki tepi bawahnya 39,5 dan tepi atasnya 59,5. Dari tabel diperoleh FK kurang dari sama dengan 39,5 itu sama dengan 10. Dan frekuensi yang kurang dari sama dengan 59,5 ada 18. Maka frekuensi berat badan antara 40 sampai 59 kilo adalah, tinggal dikurangi saja, berarti FK kurang dari 59,5 dikurangi dengan FK-nya kurang dari 39,5. Hasilnya adalah 18 dikurangi 10 sama dengan 8. Jadi siswa yang memiliki berat badan 40 sampai 59 sebanyak 8 orang. Itu untuk soal distribusi frekuensi. Berikutnya ke soal rata-rata. Oke, ini juga sering muncul ya di UN. Tabel berikut menyajikan data nilai ulangan bahasa Indonesia siswa kelas 12. Datanya seperti ini, diketahui nilainya, rentang nilainya seperti ini. Banyak siswa. Pertanyaannya, rata-rata nilai ulangan
penerimaan bahasa Indonesia siswa kelas tersebut adalah ini UN tahun 1819. Oke, pembahasannya ya di sini. Oke, sama seperti tadi kita tuliskan nilai banyak siswa. Setelah itu kita cari XI. XI itu adalah nilai tengahnya, nilai tengah dari nilai asalnya ya, berarti ini 40 sampai 44, maka nilainya 42. Didapat dari mana? Jadi di sini batas bawah ditambah batas atas lalu dibagi 2. Seperti itu. Berikut kelas-kelas berikutnya juga seperti itu ya. Jadi ketemu XI-nya atau nilai tengahnya adalah 42, 47, 52, 57, 62 dan 67. Berikutnya kolom berikutnya kita tambahkan dengan perkalian antara FI dengan XI. Jadi FI ini adalah frekuensi atau banyaknya siswa. Oke, kita kalikan. Kelas pertama di sini banyaknya siswa adalah 2, XI-nya adalah 42, dikalikan jadinya 84. Yang kedua ketemunya 376, baris ketiga ketemu 780 dan seterusnya. Lalu kita jumlahkan, di sini ketemu totalnya adalah 2790. Untuk banyak siswa totalnya ada 50. Maka untuk mencari rata-rata hitung sama dengan sigma dari atau total dari perkalian FI kali X ini tadi dibagi dengan total frekuensi atau banyak frekuensi, sehingga hasilnya sama dengan 2790 dibagi dengan 50, ketemunya 55,8. Oke, cukup mudah ya. Berikutnya kita bahas modus. Jangan sampai keliru artinya. Oke. Perhatikan tabel tinggi tanaman pada pohon berikut. Ini ada tinggi tanaman, tentang ininya seperti ini. Frekuensi, ini ya. Pertanyaannya, modus dari tinggi tanaman adalah, ini soal UN tahun 1718. Oke, langsung ke pembahasan. Kalau modus berarti yang harus diingat adalah frekuensi yang terbanyak. Dicari kelas yang frekuensinya terbanyak. Oke, dari tabel di depan tadi ya, ternyata kelas ketiga yang memiliki frekuensi terbanyak, maka diperoleh. Jangan lupa kalau mencari modus kalian harus tahu TB-nya. TB apa? Tepi bawah. Tepi bawah dari kelas modus. Jadi tepi bawah itu diperoleh dari batas bawah dikurangi dengan setengah ya, sama dengan 16,5. I-nya adalah interval, yaitu 22 dikurangi 17 ditambah 1 hasilnya 6. Berikutnya D1. D1 diperoleh dari frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelum kelas modus, sama dengan 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Berikutnya D2, yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelah kelas modus. Ketemunya 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Oke, maka nilai modus, ini adalah rumusnya, tolong diingat-ingat ya besok. Modus sama dengan TB, tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali I. Interval tadi kita masukkan nilainya tadi. TB-nya ketemu 16,5 ditambah D1-nya 6 dibagi D1 tambah D2, 6 ditambah 4 dikali I. I-nya 6. Kita hitung 16,5 ditambah 6 dibagi 6 tambah 4 10 ya, dikali 6. Lalu kita hitung 16,5 ditambah 6 kali 6 adalah 36, dibagi 10 berapa? Iya, 3,6. Lalu kita jumlahkan, hasilnya adalah 20,1. Maka nilai modusnya ini adalah 20,1. Oke, berikutnya dari sini jelas ya? Jelas. Baru kemarin kita pelajari. Berikutnya adalah variasi atau ragam. Oke, kalau diketahui soal seperti ini, diketahui data, ini ada data, ada berapa banyaknya? Ada 5. Datanya adalah 2, 6, 7, 1, dan 4. Maka variasi data tersebut adalah, ini soal UN tahun kemarin ya. Oke, kita cari dulu. Kalau mencari variasi data, kita harus mencari nilai rata-ratanya dulu. Jangan lupa cara mencari nilai rata-rata apa? Jumlah data. Jadi jumlah total data dibagi dengan banyaknya data. Oke, di sini kita jumlahkan 2 tambah 6 tambah 7 tambah 1 tambah 4. Lalu dibagi dengan banyaknya data ada 5. Oke, berapa ini? 20 dibagi 5 sama dengan 4.
Maka nilai variasi data masih ingat rumusnya? Iya. Ini ya, sigma dari XI X bar kuadrat dibagi dengan N. Jadi masing-masing data kita kurangi dengan rata-rata. Datanya 2 dikurangi 4 lalu kita kuadratkan, ditambah 6 dikurangi 4 kita kuadratkan, ditambah 7 dikurangi 4 lalu kita kuadratkan, ditambah 1 dikurangi 4 lalu kita kuadratkan, yang terakhir ditambah 4 dikurangi 4 lalu dikuadratkan. Selanjutnya dibagi dengan N-nya adalah 5. Oke, kita hitung. Di sini ketemunya min 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat ditambah 0 kuadrat dibagi 5. Hasilnya min 2 kuadrat adalah 4, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, negatif 3 kuadrat sama dengan 9 dan 0 kuadrat adalah 0. Dijumlahkan hasilnya ketemu 26 lalu dibagi 5, hasil akhirnya 5,2. Oke, dari sini dulu. Satu soal lagi ya, simpangan rata-rata. Mirip dengan yang tadi variansi, cuma bedanya tidak perlu dikuadratkan. Oke, jadi di sini kalau diketahui soal simpangan rata-rata dari data 8, 7, 10, 12, 9, 4, 6 adalah, maka sama seperti tadi ya, kita cari rata-ratanya dulu. Rumusnya masih sama, belum berubah. Kita jumlahkan datanya lalu dibagi dengan banyaknya data. Kebetulan datanya ada 7. Kita jumlahkan ketemunya 5, 6 dibagi 7 hasilnya 8. Berikutnya nilai simpangan rata-rata. Rumusnya seperti ini. Sigma XI dikurangi X bar. Jadi nilai mutlaknya, nilai mutlak dari XI dikurangi X bar dibagi dengan N. Oke, kita hitung. 8 dikurangi 8, jadi masing-masing nilai kita kurangi dengan rata-ratanya. Setelah itu kita jumlahkan lalu dibagi dengan 7, karena N-nya sama dengan 7. Jangan lupa nilai mutlak berarti nilainya harus selalu positif. Oke, positif tetap jadi positif, negatif jadi positif. Iya. Oke, kita jumlahkan ketemunya seperti ini ya. Gak ada masalah, angkanya kecil. Dibagi 7, dijumlahkan 10 dibagi 12. Maaf, ini seharusnya 7 ya. 1 ditambah 1 tambah 1, 2, berarti 5, 6, 7, 10. 10 dibagi 7, hasilnya seperti ini. Ini seharusnya 10/7 dan tidak bisa disederhanakan. Maaf, ini ada kesalahan ya. Oke, jadi hasil akhirnya adalah 10/7. Oke, dari sini dulu. Silakan kalau ada yang masih ragu-ragu, silakan diputar ulang. Oke, terima kasih banyak. Barakallah, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.